Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, izin saya menyampaikan hasil pengabdian masyarakat Tim Ekspedisi Patriot tahun 2025 dengan judul Desain Pengembangan Komoditas Unggulan Spesifik pada Kawasan Transmigrasi Tambora, Kabupaten Bima. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah tim kami, saya sendiri, Fatur Rahman, ada Anissa Fitri, Mbak Adila, Cempaka, dan Mas Wilsam. Bapak Ibu sekalian, di Kecamatan Tambora merupakan kecamatan yang sangat potensial di komunitas pertanian, dominan di komunitas jagung, padi, kedelai, kacang tanah, kelapa, kopi, dan mete. Namun permasalahan yang dihadapi oleh para petani di sana ada pertama ketergantungan pada cuaca, kemudian yaitu hujan yang setahun sekali, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan akses pasar, lemahnya peran kelembagaan agribisnis, rendahnya nilai tambah produk lokal, kemudian jaringan komunikasi yang terbatas, serta adanya isu degradasi lingkungan akibat alih fungsi hutan atau lahan ya. Kemudian tujuan dan ruang lingkup kegiatan, pertama identifikasi dan pemetaan komoditas, analisis rantai pasok, dan merumuskan strategi pengembangan komoditas. Kegiatan kami dan dari Agustus sampai Desember 2025. Berikut adalah vetue penelitian kami sampai ujungnya adalah bagaimana kami merumuskan rekomendasi desain kebijakan ya. Ini adalah gambaran umum kawasan peta sebaran komoditas Bapak Ibu sekalian. eh, ada 6 SP ya, ada kacang tanah, ada jagung, ada jambu mete dan juga ada pisang tersebar di 6 SP di kawasan Tambora. Kemudian ini adalah berdasarkan daya tampung, daya dukung, dan kesesuaian lahan di kawasan Tambora. Ada jambu mete, tembakau, jagung, jambu mete kembali di SP3, jambu mete di SP4, dan ada ubi kayu di SP5. Nah, berikut adalah hasil dari uji lab tentang tingkat kesuburan tanah di kawasan Tambora. Hasil uji tanah menunjukkan bahwa memang secara umum ke kawasan Tambora SP1 sampai SP6 itu kekurangan kadar kalsium dan juga fosfor. Jadi ini kondisi existing yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah bagaimana kemudian kawasan ini harus dikembalikan tingkat kesuburan tanahnya gitu. Nah, komunitas unggulan spesifik di kawasan hasil berbagai pendekatan Bapak Ibu sekalian, baik itu sosial ekonomi, spasial. Yang pertama adalah jagung ya. Yang kedua adalah jambu mete Bapak Ibu sekalian. Ini tingkat nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nah, kemudian ini adalah rantai pasok komoditas unggulan, baik jagung maupun mete, yang kita pahami di sana bahwa hilirisasi tidak terjadi baik di jagung maupun mete. Pasokan hanya pada tingkat pengumpul begitu ya di Tambora. Selebihnya itu terjadi eh, apa namanya rantai pasok yang ada di luar Tambora begitu. Nah, ini adalah strategi prioritas komoditas baik jambu mete maupun jagung yang kami lakukan dengan pendekatan SWOT analisis bahkan sampai KSPM. Pada komunitas jambu mete ada dua hal yang utama. Pertama adalah bagaimana optimalisasi lahan ya, baik itu intensifikasi dan ekstensifikasi. Yang kedua adalah dibutuhkannya hilirisasi jambu mete. Untuk jagung ini yang utama adalah pembangunan irigasi primer, sekunder, dan tersier pada semua kawasan atau SP ya. Dan yang kedua adalah pengembangan agroforestry yang sangat penting ya. Nah, ini adalah gambaran agroforestry system yang coba kita tawarkan Bapak Ibu sekalian. Ternyata karena di Tambora itu sangat mengandalkan musim kemarau ya, musim hujan di saat kemarau yang sangat panjang begitu. Nah, ini kita menawarkan integrasi antara mete dengan jagung begitu ya. Hasil analisis kami menunjukkan ini yang sangat layak perhitungan ekonomi yang kita lakukan bahwa dengan agroforestry bisa tahun keempat itu bisa keuntungan petani sampai 21 juta.
Nah, yang kedua adalah hilirisasi mete ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mete dengan kondisi existing itu ya laba bersihnya 10 jutaan per hektar, sedangkan dengan agroforestry hitungan kami laba bersih petani dalam 1 tahun per hektar itu bisa mencapai 94 juta atau 95 jutaan. Nah, rekomendasi kebijakan dari kegiatan kami tadi ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek adalah pertama bagaimana persoalan lahan ini menjadi kebijakan yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah, baik itu pembagian lahan usaha ataupun legalisasi terkait dengan sertifikasi. Yang kedua adalah di sana sangat kecil tentang air, penting irigasi dan embung, penguatan kelembagaan, perbaikan jalan usaha, dan pelatihan on-farm. Untuk jangka menengahnya diperlukan agroforestry dan hilirisasi, serta pembangunan pergudangan. Jangka panjang ini perlu hilirisasi dan industrialisasi untuk jagung dan jamu mete, serta pembangunan pelabuhan untuk logistik begitu. Capaian kegiatan yang sudah kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, hampir semua relatif sudah kami capai. Sekian persen yang belum kami capai bisa dilihat dari gambaran di sini. Nah, kami juga membuat media publikasi dalam bentuk WebGIS Bapak Ibu sekalian. Ini adalah mockup yang kita buat. Nah, ini adalah contoh media yang ada di WebGIS kami, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah apa namanya berita yang kita buat di koran baik nasional maupun lokal, yang totalnya ada 12 media yang bisa kami lakukan. Demikian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.